kemudian ini saya dengar bahwa saudara ini terpilih sebagai ketua umum apa namanya, himpunan mahasiswa Islam cabang Bangkalan ya. Nah, itu gimana itu? Kok bisa saudara ini terpilih sebagai ketua? Itu proses awalnya, apakah memang saudara ada keinginan atau memang karena diusung oleh beberapa orang atau gimana? Kok bisa kemudian saudara ini terpilih? Itu proses awal, dan pada saat proses akhir terpilih itu harus mendapatkan suara berapa, dan lawan-lawan dari saudara ini siapa saja, termasuk lawan terberatnya dan lain sebagainya, bisa diceritakan gimana? Sebenarnya kalau berbicara tentang dorongan kenapa saya kemudian maju di Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan ya, saya mungkin mengawali tentang proses saya di HMI. Yang mana saya berproses di HMI ini dari LK1, LK2, SC, dan juga alhamdulillah sudah pernah memparipurnakan diri dalam proses jenjang kaderisasi sampai LK3. LK3 ya. LK3. Jadi kalau LK3 itu harusnya sudah setara dengan menteri harusnya ya. Aminkan saja dulu. Ya, jadi saya LK1 saja alhamdulillah hidup udah, menurut saya udah alhamdulillah. Jadi kalau LK3 itu mestinya mesti harus jadi menteri itu sudah. Ya gimana terus itu tadi? Tentunya saya berproses di HMI ini juga merintis dari bawah. Saya mulai dari pengurus komisaris persiapan waktu itu di komisaris saya di komisaris teknik kan, terus sampai komisaris penuh, dan beberapa tahun terakhir ini saya konsentrasi terhadap perkaderan. Hampir kurang lebih saya 2,5 tahun atau hampir 3 tahun saya ini konsen terhadap proses pengawalan kaderisasi yang ada di HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Maka dari berangkat dari itu sendiri saya sangat berkecimpung terhadap beberapa perkaderan yang diadakan oleh setiap komisariat dan seterusnya. Maka dari sana saya timbul rasa tanggung jawab dan tanggung jawab murid untuk kemudian saya harus masuk di sini. Saya harus menghibahkan diri untuk kemudian mengabdikan diri terhadap HMI itu sendiri. Dan bukan ini ya, bukan ada sponsor dari politisi siapa atau dari kakanda katanya gimana itu? Iya. Berbicara tentang sponsor, saya rasa untuk semua alumni ya, baik yang di HMI Cabang Bangkalan ini sudah seyogyanya dan juga sudah sepantasnya untuk kemudian memberikan arahan terhadap adik-adiknya. Artinya kenapa kemudian saya sampaikan begitu? Alumni dan HMI ini adalah suatu ikatan yang tidak bisa terlepaskan. Alumni ini adalah suatu wadah di luar organisasi HMI yang kemudian di dalamnya ini adalah isi orang-orang yang juga pernah ikut berpartisipasi di dalam HMI itu sendiri. Berbicara tentang dukungan dari Kakanda dan seterusnya, saya rasa semua kandidat yang kemudian mencalonkan diri di Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan pasti punya mentor bahasanya. Pasti punya Kakanda yang kemudian mengarahkan. Nah, kalau mentor saudara ini siapa ini? Apakah bupati atau DPR RI atau siapa? Kalau mentor saya sendiri, alhamdulillah juga dari kami, dari HMI. Bisa dibocorkan di sini? biar tahu kan kira-kira siapa nih, atau rahasia atau gimana? Saya rasa untuk mentor ini saya tidak pernah mengkotakkan diri terhadap siapa saya harus bermentor. Bagi saya kami di HMI Cabang di lingkup HMI Cabang Bangkalan atau bahkan di luar HMI Cabang Bangkalan, bagi saya adalah orang tua saya semua. Dan beliau-beliau yang kemudian diharapkan untuk memberikan arahan, support bagaimana kemudian kita menjalankan mekanisme organisasi dalam mengabdikan di HMI ini sendiri. Saya rasa begitu. Semua lagi-lagi tidak mengklasifikasikan si A, si B ini adalah mentor khusus saya, yang lain bukan mentor, bukan. Bagi saya semua kami itu adalah orang tua saya, adalah kakanda saya yang besar harapan tetap dengan sudi mengarahkan saya untuk kemudian menjalankan roda organisasi HMI Cabang Bangkalan ke depan selama 1 periode ini. Iya. Kalau mencalonkan sebagai ketua umum di cabang itu apakah membutuhkan finansial atau dukungan, mohon maaf, pendanaan atau seperti apa itu dimungkinkan atau gimana tuh prosesnya?
Karena mau tidak mau ya minimal ya apa namanya, bukan perkara mudah kan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih saudara seperti itu. Itu seperti apa? Iya. Apakah no money atau ada money politik juga seperti pilkada atau pemilu atau seperti apa? Berbicara tentang suatu kontestasi di dalam politik, apalagi dalam politik organisasi kan. Kalau kok coba kita mengkerucut terhadap HMI, sebenarnya di HMI ini politik yang seperti apa yang kemudian dijalankan begitu. Sebenarnya di dalam HMI, kalau coba kita melihat daripada tujuan ataupun konstitusi daripada HMI itu sendiri, di sana disampaikan bahwasanya HMI ini adalah organisasi perkaderan, yang mana kalau coba dilihat secara lebih detail dan lebih mendalam lagi dalam tafsir tujuan ataupun tafsir daripada apa yang dimaksud dengan HMI organisasi perkaderan itu, segala suatu bentuk tingkah laku kita itu adalah suatu organisasi, itu adalah suatu perkaderan, terkhusus misal di dalam politik yang kemudian kita jalan ini bukan hanya seperti politik pragmatis dan seterusnya, apalagi politik uang begitu. Yang kemudian kita lakukan ini adalah politik nilai, politik pembelajaran, politik perkaderan. Bagaimana kemudian sih kita menyelesaikan ini? Bagaimana kemudian kita ini mampu menunjukkan kapasitas diri kita terhadap para calon-calon pendukung kita? Bagaimana kemudian kita ini menunjukkan komitmen kita untuk kemudian mengabdi dan mengembangkan dan memajukan daripada HMI, terkhusus di HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Ini yang kemudian harus menjadi suatu modal utama dalam mengajukan diri ataupun mengkontestasikan diri dalam pemilihan ketua umum HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Dan saya sampaikan bahwasanya apakah kemudian HMI Cabang Bangkalan ini harus melakukan money politik, justru itu yang kemudian saya hindari. Saya lebih baik tidak jadi ketua umum HMI Cabang Bangkalan daripada harus membayar setiap komisariat yang kemudian harus mendukung saya. Kalau begitu apa bedanya saya dengan politik ya, ormas politik itu sendiri begitu. Nah, ini yang kemudian membedakan antara organisasi mahasiswa ada juga partai politik itu sendiri. Apalagi kita adalah nilai-nilai Islam yang kemudian menjadi dasar asas daripada proses perjuangan di HMI itu sendiri. Ini yang kemudian menjadi salah satu kewaspadaan dan juga menjadi salah satu komitmen saya kenapa kemudian saya memilih HMI Cabang Bangkalan. Tapi kalau boleh bocor sedikit untuk ngopi-ngopi ya itu kan hal biasa kan, ngopi-ngopi dengan adik-adik itu kan hal biasa yang harus kita lakukan. Artinya tidak melulu uang ya. Jadi tidak melulu uang. Ya, artinya politik Indonesia yang saat ini dapat kita tahu bahwa politik uang, money politik itu memang nyata-nyata ada. Itu sebenarnya bisa ya untuk kemudian istilahnya diberantas atau dirubah dengan politik yang benar-benar bersih. Menurut saudara gimana? Kalau berbicara tentang ini kompleks ya. Kalau berbicara ini secara umum ya. Dinamika keumatan dan kebangsaan. Ya sebenarnya apakah kemudian politik uang itu bisa dihilangkan? Sebenarnya bisa begitu. Bisa. Bagaimana kemudian kita anak bangsa ini mampu mengkolaboratifkan paham akan nilai esensial daripada politik itu sendiri seperti apa. Nah, ini yang kemudian kalau dibahas tentang problematika ini kan masalah kompleks begitu. Kalau berbicara apakah bisa? Yang kemudian menjadi tanda tanya dan juga tugas kita bersama bagaimana kemudian kita mewujudkan secara bersama agar Indonesia ini secara demokratis hal-hal yang kemudian manipolitik dan seterusnya bisa kita hilangkan. Sebenarnya bisa. Bagaimana kemudian kita sebagai anak bangsa mampu mengkolaborasikan diri untuk memberantas itu bersama. Ya, kemudian saudara ini kan sudah terpilih, sudah sudah di struktur organisasinya sudah terbentuk semua ya? Sudah terbentuk. Sudah dilantik belum? Masih belum. Ya, ini dalam rangka ke Jakarta, ini dalam rangka mengurus segala administrasi yang dibutuhkan ke TPH. Kemudian yang saya tanyakan, nilai atau perbedaan kepemimpinan saudara ini dengan yang lain atau dengan yang sebelum-sebelumnya itu apa? Karena kalau saya lihat ya HMI ataupun organisasi yang lain itu hampir saya kira berkenaan dengan program-programnya itu banyak yang dilihat lebih tertarik atau bahkan lebih bernuansa kepada hal-hal yang bersifat politik seperti itu. Terkait dengan itu, kira-kira nafas atau nilai pembeda apa yang kemudian dapat
diberikan nanti oleh Maskur ya selama 1 tahun ini untuk menahkodai HMI ke depan ini, HMI cabang Bangkalan. Itu kira-kira nilai apa pembeda? Karena kalau sama-sama ya seperti yang lain, saya kira ya kalau presiden ya nggak ada legasinya katanya. Legasi apa yang ingin diberikan oleh Maskur nanti apabila kemudian ya sampai di ujung dari kepemimpinannya sehingga mampu dikenang oleh kader-kader dari Maskur ini. Kira-kira apa itu? Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kurang lebih saya hampir 3 tahun ya konsentrasi terhadap kaderisasi, pengawalan kaderisasi baik di tingkat cabang ataupun di tingkat komisariat selingkup HMI cabang Bangkalan. Saya sangat sering menyampaikan terhadap teman-teman sekalian apa yang kemudian harus dilakukan HMI hari ini. Setidaknya kalau saya sering diskusi dengan teman-teman itu dan menjadi menjadi suatu wacana yang kemudian saya bangun, minimal ada 3 ini yang kemudian harus kita lakukan oleh HMI. Yang pertama adalah adaptif. Hari ini HMI tentu berbeda. Tahun 947, 50, 60, 80, 70, 80 dengan 2022 ini tentu berbeda. Siklus perputaran zaman ini juga sangat berbeda. HMI hari ini zaman ini dituntut dengan kecepatan teknologi yang luar biasa. Yang mana semua organisasi, apalagi juga HMI ini dituntut untuk kemudian beradaptasi dengan kontestasi daripada zaman hari ini. Kita harus mampu beradaptasi. Yang kedua, kita harus responsif. Responsif ini bagaimana kemudian kita menyikapi kecepatan zaman yang begitu luar biasanya ini. Yang ketiga, terakhir menjadi kata kunci adalah kolaboratif. Kita baik dari cabang, komisariat atau bahkan Batko dan juga PP, kita harus mampu mengintegrasikan diri, harus mengkolaborasikan diri dalam menghadapi tantangan zaman hari ini. Salah satu yang kemudian wacana yang saya angkat ataupun menjadi suatu visi yang saya angkat adalah digitalisasi kaderisasi. Kalau untuk di lingkup HMI cabang Bangkalan, yang mana kalau berbicara tentang kaderisasi hari ini, kita ini harus memiliki pola-pola yang kemudian harus mampu beradaptasi dengan hari ini. Yang mana proses kaderisasi ini yang menjadi jantung daripada perjalanan dari himpunan itu sendiri, ini yang kemudian harus dikonsenkan. Konsen saya terhadap proses kaderisasi nanti mampu mendorong semua kader untuk kemudian mengisi kapasitas dirinya, baik secara intelektual, emosional dan juga spiritual, terkhusus di bidang jenjang training. Ya mohon maaf ini abang, kayak misalnya masih LK1 kita harus dorong untuk LK2. Di LK2 harus kita dorong sampai ke LK3. Yang mana ini merupakan suatu tanggung jawab kita berorganisasi begitu. Jenjang training itu sudah ada. Ini yang kemudian menjadi konsentrasi dalam bidang kaderisasi terhadap pengembangan SDM itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aktivasi daripada LPP. HMI ini sudah punya LPP, Lembaga Pengembangan Profesi. Jadi di HMI itu kan sangat banyak sebenarnya. HMI ini adalah suatu wadah yang kemudian dilengkapi dengan infrastruktur yang luar biasa di dalamnya. Yang lengkap ya. Yang lengkap. Misal contoh, kalau coba LPP hari ini, karena HMI hari ini cenderung cara berpikirnya ini politis. Sehingga merupakan daripada esensi tujuan HMI itu sendiri, insan akademis. Kalau coba dikolaborasikan terhadap insan akademis itu, bagaimana kemudian setiap kader HMI ini mampu menjadi suatu menjadi suatu patron daripada ilmu fakultatif itu sendiri. Artinya kader-kader HMI hari ini secara ilmu fakultatif ini sangat minim. Contohnya ke politik dan seterusnya begitu. Dan sebenarnya kita ini sudah ada LPP untuk men-take counter itu. HMI ini tidak melulu tentang politis begitu. HMI ini juga bisa terhadap dunia profesional. Lembaga pengembangan profesi ini ditujukan terhadap profesional. Salah satu contoh kalau kayak di hukum, LKB HMI, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa. Nah ini yang kemudian seharusnya diisi pos-pos ini oleh anak-anak hukum, untuk kemudian belajar mengkonsentrasikan diri tentang ilmu hukum itu sendiri begitu. Sehingga bisa menunjang. Terus yang kedua, kalau kayak di teknik bisa ada lembaga teknologi mahasiswa Islam Indonesia, yang kemudian di sana juga berbicara tentang era digitalisasi, berbicara tentang perkembangan sampai 5.0 dan seterusnya, bahkan sampai 20.0. LTMI itu juga mempunyai wewenang dan tugas untuk membahas ke arah sana. Nah ini yang kemudian menjadi suatu
menjadi suatu program skala prioritas untuk aktivasi LPP, kembalikan kader-kader HMI ini terhadap fakultasnya, kembalikan kader-kader HMI ini terhadap habitatnya begitu. Kalau hukum berbicara hukum, kalau teknik berbicara teknik, kalau ekonomi berbicara ekonomi dan seterusnya. Ini yang kemudian saya rasa harus menjadi konsentrasi kita bersama di Pengurus HMI Cabang Bangkalan untuk aktivasi agar lembaga profesi di HMI Cabang Bangkalan ini hidup dan mampu mengantarkan kader-kader HMI Cabang Bangkalan ini yang bisa profesional, tidak hanya berbicara tentang politik yang kemudian kita lakukan selama ini. Mungkin itu yang menjadi ini. Iya, terkait dengan itu, saudara ini seberapa seberapa optimis untuk dapat merealisasikan segala keinginan untuk menghidupkan kembali penunjang profesi sesuai dengan pilihan dan bidangnya tadi. Karena begini, saya lihat banyak kemudian calon maupun mereka yang sudah terpilih itu konsepnya bagus, tapi di tataran praktek mereka kadang juga masuk angin terkait dengan dinamika yang terjadi. Seperti itu. Banyak yang seperti itu. Iya. Konsep di mulutnya bagus. Nah, sejauh mana saudara optimisme saudara untuk melaksanakan segala apa yang sudah saudara sampaikan tadi? Ya. Nah, seperti apa? Oke. Misal bagaimana seberapa optimis sih kemudian saya mampu merealisasikan tujuan daripada kepengurusan Cabang Bangkalan terkhusus di aktivasi LPP begitu. Kalau coba saya menceritakan sedikit terkhusus di LKB HMI. Banyak juga nggak? Oh gitu. Kayak misal di LKB HMI Bangkalan, kalau coba prospek teman-teman ini lagi-lagi anak hukum ya Bang. Anak hukum ini luar biasa Bang. Seharusnya jangan hanya hukum aja dong, karena kan iya, artinya yang kemudian harus menjadi contoh bersama gitu untuk terkhusus lingkup HMI Cabang Bangkalan. Yang mana kemudian anak hukum ini produktif secara perkaderan dan juga secara kajian dan seterusnya. Cuman memang anak hukum ini sendiri tidak ada lembaga khusus, misal kayak LKB HMI dan seterusnya. Dan kemudian memang tidak ada selama ini atau ada cuman tidak produktif atau gimana? Untuk LKB HMI pengetahuan saya belum. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi kita dan untuk merealisasikan itu saya sebenarnya sudah banyak menjalin komunikasi untuk aktivasi lembaga ataupun LPP yang ada itu sendiri. Misal contoh kayak LTMI ini sudah siap. Anak-anak teknik terkhusus di Musara saya itu sendiri ini sudah siap untuk kemudian menahkodai lembaga teknologi mahasiswa Islam di Cabang Bangkalan itu sendiri. Ini sudah draftnya sudah ada dan tinggal bagaimana kemudian nanti ke depan untuk merealisasikan. Tinggal launching ya. Tinggal launching. Terus yang kedua, misal kayak LKB HMI. Kebetulan direktur LKB HMI PB sekarang di Bakornas itu adalah satu forum LK3 dengan saya. Sudah banyak berdiskusi dengan beliau bagaimana kemudian mengaktifasi daripada LKB HMI yang ada di HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Dan nantinya bagaimana kemudian teknisnya yang menjadi kepengurusan saya, semua representasi di komisariat ini ada, termasuk di hukum ini juga ada yang kemudian masuk di struktural kepengurusan saya begitu. Maka anak yang dari hukum ini nantinya yang harus saya tugaskan secara khusus bagaimana kemudian mengawal komisariatnya, mencari orang-orang yang mau aktif di LKB HMI sehingga LKB HMI itu sendiri bisa terbentuk dan bisa terwujud dalam periode kepengurusan HMI Cabang Bangkalan ke depan. Nah, ini mungkin kenapa kemudian saya optimis. Kita sudah memikirkan pra sampai ke pelaksanaan dan juga sampai pemfollow-up-nya itu sendiri. Dan insya Allah ini menjadi komitmen kita bersama di Kepengurusan Cabang Bangkalan sebagai bentuk pengabdian daripada kepengurusan kita ke depan nantinya. Mungkin karena kadang kan begini, karena biasanya sangat keras sekali ya pertarungan di tingkatan cabang seperti itu, saya kira juga sangat keras. Maka kemudian timbul friksi-friksi. Nah, kemudian friksi-friksi inilah yang kadang kemudian juga menghambat proses visi dan misi dari Pak Maskur ini. Seperti itu, kadang wah dia bukan calon kita kok. Nah, kemudian sudahlah kita nggak usah
ikut andil untuk apa namanya berkontribusi terhadap kemajuan cabang, karena dia lawan berat kita kan begitu. Belum lagi kemudian ya para senior dan lain sebagainya yang tidak sejalan, kadang juga bukan mendorong tapi justru kadang juga menghambat. Nah itu kan juga harus difikirkan terkait dengan kendala-kendala yang demikian. Bagaimana kemudian untuk menghalau hal-hal yang demikian itu? Baik, seperti yang saya sampaikan juga tadi di awal, bahwasanya HMI dan KHMI ini tidak suatu instrumentasi yang kemudian tidak bisa dilepaskan. Dua wadah yang berbeda tapi secara esensial, satu warna dan juga satu apa namanya, satu kepentingan begitu. Kalau KHMI-nya misalkan warna merah, kemudian ada yang warna kuning, warna hijau, gimana tuh? Iya. Harus diikutin semua atau gimana? Karena kan kita tahu banyak juga apa namanya pos-pos yang diisi oleh mereka yang saling berbeda-beda. Gimana untuk kemudian apa namanya bisa mensinergikan? Apakah memang harus kita ikutin semua atau seperti apa kalau ada yang perbedaan-perbedaan yang demikian? Gimana tuh? Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab ataupun menjadi PR kita bersama. Artinya ya besar harapan kalau daripada saya secara pribadi sebagai ketua umum Nahkoda di HMI Cabang Bangkalan, besar harapan lagi-lagi support arahan, bimbingan untuk kemudian perbaikan daripada HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Karena memang kalau berbicara tentang kepentingan setiap individu, ini justru berbeda-beda. Kepentingan si A dan si B, si C dan si D ini juga berbeda. Cuman satu hal yang kemudian harus kita sadari betul bersama, bahwasanya HMI ini adalah milik bersama. HMI ini adalah milik bersama, baik milik HMI atau milik KHMI itu sendiri dan seterusnya. HMI ini adalah rumah besar kita yang kemudian harus kita rawat sesuai dengan mekanisme dan juga apa namanya prosedural yang ada di organisasi itu sendiri. Semua jalur yang kemudian kita lakukan ini adalah jalur pengabdian. Besar harapan ya sinergitas antara semua kader HMI di tingkat komisariat dan juga cabang-cabang dan juga komisariat, bottom up, bottom down, dan juga KHMI dan seterusnya. Besar harapan adalah sinergitas untuk kemudian membangun HMI Cabang Bangkalan ini yang lebih baik, lebih produktif, dan mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas sesuai daripada tujuan HMI itu sendiri. Dan mungkin karena di sini juga podcast apa namanya butuh, saya secara pribadi ini sangat butuh arahan daripada senior-senior, yang mana senior-senior itu sendiri adalah orang yang pernah lebih dulu berproses, secara kapasitas pengalaman mungkin lebih banyak daripada saya, secara kapasitas apa namanya penyelesaian dan juga cara memajukan HMI ini lebih banyak secara pengalaman ketimbang saya. Besar harapan dari saya di sini butuh arahan, bimbingan untuk kemudian kemajuan daripada HMI Cabang Bangkalan itu sendiri ke depan. Mungkin